Shalom, selamat pagi buat kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam Renungan 5 Menit GPKP edisi Selasa 14 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas setiap kesempatan yang Tuhan boleh perkenankan bagi kami, khususnya pada hari ini. Kembali kami akan merenungkan dari firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang tetap Engkau berikan bagi kami, untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ada sebuah kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pembagian makanan secara gratis kepada masyarakat di sebuah lapangan ataupun alun-alun kota. Dan terlihat di sana bahwa antusias masyarakat sangat tinggi melalui kehadiran orang-orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan hadir dalam kegiatan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah makanan selesai dibagikan dan dimakan bersama-sama, ternyata banyak sekali makanan dan minuman yang terbuang, tersisa, dan dibuang begitu saja, bukan karena makanan yang tidak enak. Saya melihat betapa sayangnya sisa makanan dan minuman yang masih banyak sekali tersisa itu, dan dibuang begitu saja. Saya berpikir bahwa apakah ini semua terjadi karena didapatkan secara gratis, tidak dibayar, sehingga banyak orang yang tidak menghargai dan meninggalkannya begitu saja. Bapak Ibu saudara-saudari, kecenderungan orang memang lebih menghargai atas apa yang dia miliki dengan usaha sendiri daripada didapatkan dengan cuma-cuma. Ketika seseorang berjuang untuk berusaha mendapatkan apa yang dia harapkan dengan usaha dan kerja keras, maka dia akan menghargai usahanya tersebut. Nah, ayat Alkitab kita pada hari ini yang menjadi renungan kita merupakan bagian pesan penutup melalui surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk meneruskan pemberitaan Injil di Pulau Kreta yang mempunyai pemahaman bahwa setiap perbuatan baik yang mereka lakukan adalah dasar dari keselamatan setiap orang. Sehingga seringkali terjadi pertikaian dan permusuhan antar sesama mereka karena masih mempunyai pemahaman yang kurang tepat dalam memaknai anugerah keselamatan. Melalui surat ini, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Titus dan ingin menegaskan kembali bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat Tuhan, dan kita dilahirkan kembali dan hidup dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah secara gratis, adalah secara cuma-cuma, sehingga dengan pemberian yang cuma-cuma ini, banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya yang tidak menghargai pemberian tersebut. Banyak dari kita yang menganggap bahwa pemberian itu adalah sesuatu yang murah atau bahkan murahan. Dan pada hari ini kembali kita diingatkan dan perlu kita ketahui bahwa sekalipun kasih karunia anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita diberikan secara cuma-cuma ataupun diberikan secara gratis, tapi itu bukanlah dengan harga yang murah. Justru keselamatan itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, setiap kita yang mengakui
dan menerima anugerah keselamatan dari Allah itu adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena tidak ada seorang pun di antara kita dengan segala harta kekayaannya, dengan segala usaha dan kekuatannya dapat membeli keselamatan itu berdasarkan apa yang dia miliki, dengan usaha yang dia kerjakan dan dengan kerja keras untuk mendapatkan itu semuanya. Tetapi semua itu kita berikan dan kita terima bagi setiap orang, dan kita dapatkan dengan cuma-cuma untuk memperoleh keselamatan. Tetapi saudara-saudari, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hendaklah kita jangan seperti orang-orang seperti dalam cerita di awal tadi, yang meninggalkan banyak sekali sisa-sisa makanan dan minuman begitu saja. Semua itu harus dihargai dan dipakai dengan baik. Karena apa? Keselamatan yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita, itu harus sungguh-sungguh kita syukuri dan kita nikmati dalam kehidupan lewat ucapan syukur setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan ini. Hendaklah kita tidak lagi menganggap pemberian Tuhan itu tidak berharga, tidak penting, sehingga kita tidak memakainya dengan baik dan tidak menghargainya dengan ucapan syukur. Karena setiap usaha dan perjuangan kita pasti kita ingin berhasil, ya. Tetapi lihatlah, tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa berkat Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala usaha yang kita lakukan, perjuangan yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, kasih karunia Tuhan telah diberikan untuk menyelamatkan kita. Mari kita jalani hidup ini dengan ucapan syukur dan hidupi dengan baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Tak ada satupun orang yang akan selamat dengan usaha, dengan kerja kerasnya sendiri, dengan perbuatan baiknya, tapi itu semua karena kasih karunia Allah, kemurahan Tuhanlah yang dianugerahkan bagi kita sehingga kita beroleh keselamatan. Selamat mengerjakan keselamatan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pada hari ini. Engkau mampukan kami untuk menjalani dan memperoleh keselamatan, menghidupi keselamatan ini dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.